Halo semua, balik lagi di Lab ID buat ngobrol-ngobrol seru tentang dunia branding, marketing, dan periklanan. Karena di tahun 2020 tante corona lagi viral, enaknya sih kita bahas sabun dan kebersihan ya, biar agak nyambung. Nah, terkait topik, buat memperluas pangsa pasar dan penjualan, strategi brand biasanya nggak jauh dari nambahin jumlah varian atau subkategori produk. Apalagi di dunia fast moving consumer good atau FMCG, perputaran produk itu segitu cepatnya buat ngikutin tren minat konsumen. So, kira-kira apa sih tips and trick sabun Biore dan Dettol buat bisa jadi pemain yang cukup besar di industri ini? Namanya sabun pasti untuk bersih-bersih lah ya. Ini manfaat primer si produk. Tapi kalau jualan sabun untuk ngebersihin badan aja, pasti nggak menarik. Karena semua juga ngomong yang sama. Makanya ada manfaat sekunder sabun yang kadang dikemas buat jadi positioning jualan mereka. Misalkan ada kategori sabun klinis buat kulit bermasalah, ada sabun kesehatan yang punya kandungan antibakteri, dan ada kategori sabun kecantikan. Contoh sabun klinis kayak JF Sulfur, Oilum, Aveeno, Sebamed, dan Cetaphil biasanya buat kulit yang super sensitif atau bermasalah. Jadi ada formulasi klinis khusus yang kadang dibuat sama ahli dermatologi untuk bisa solve masalah kulit tertentu. Jadi kayak jerawat badan, eksim, kulit sangat kering, dan lainnya. Kalau sabun kesehatan itu kita mungkin pernah dengar Asepso, Nuvo, Lifebuoy, Dettol yang punya anti kuman dan biasanya juga disebut sabun keluarga karena bisa dipakai bareng-bareng dari anak sampai orang tua. Bahkan di kemasannya juga suka ada tuh gambar ibu atau bapak sama anaknya. Nah, tapi yang paling menarik ini ada Dettol karena buat ukuran sabun kesehatan, kayaknya dia lagi mau ngembangin sayap. Nah, sementara itu di kategori sabun kecantikan, wah ini nih yang paling jamuran banyak banget ya di Indonesia. Jadi ada sabun cantik buat ngelembutin, itu kayak Dove, terus ada cantik yang harum, jadi kayak Lux sama Gift. Terus ada sabun cantik yang mutihin kulit, kita tahu Shinzui, sampai cantik alami pakai ekstrak bengkoang, pepaya, kayu manis, itu semisal dari Mustika Ratu dan Sari Ayu. Tapi ada lagi nih yang menarik di golongan sabun kecantikan, yaitu Biore. Sabun Biore kalau dilihat dari iklan jadul di tahun 90-an, golongannya sebenarnya sabun cantik karena manfaat lembut dan halus yang mau diangkat. Dan mungkin mereka tuh lebih dulu ngeluarin sabun pembersih muka ketimbang sabun cuci badan. Nah, terus di awal 2000-an, Biore itu sempat lebih terkenal sebagai pembersih muka anti jerawat. Nah, jadi persepsi sabun Biore ini kadang ada di sabun kecantikan, kadang juga ada di sabun kesehatan. Tapi awalnya ini kalau aku nggak salah baca ya dari iklan-iklan jadul mereka itu sebenarnya di sabun kecantikan. Terus ada juga iklan Dettol yang jelas-jelas ngomongin tentang perlindungan karena berawal dari cairan antiseptik mereka yang sekarang nih habis terus ya kalau dicari di toko gara-gara corona. Nah, tapi dari iklannya Dettol itu yang dulu tuh selalu ada semacam cahaya warna hijau yang melindungi atau yang ada di sekeliling model ibu, bapak, dan anaknya sama dokter karena itu nunjukin perlindungan. Ngomong-ngomong pengembangan sayap, Biore yang tadinya di kategori sabun cantik, jadinya punya positioning sabun cantik yang sehat. Sedangkan Dettol itu sebaliknya, dia sabun kesehatan yang merambah ke kecantikan menjadi sabun sehat yang cantik. Kebalik ya, mereka berdua ini, tapi bisa jadi beririsan. Yuk kita bahas satu-satu. Biore dari sabun cantik ke sehat karena semasa pengembangan brand dan produk banyak ngeluarin subkategori di golongan kecantikan. Dia ada yang reguler,
Jadi varian-variannya itu seperti cheerful chocoberry, relaxing aromatic, pure mild, dan lainnya yang sekilas karena benefit wangi, dia mau jadi pesaing sabun cantik wangi lain seperti Lux dan Gift. Terus Biore ngeluarin subkategori Biore Bright. Ini ada kandungan pemutih dari matcha sama sakura. Kemasannya juga dibuat beda. Dan tahu kan di sini teman-teman siapa yang mau dia hadang? Shinzui, sabun pemutih yang juga terinspirasi dari Jepang. Nah, selanjutnya Biore punya subkategori Biore Experience. Wah, ini keren banget namanya. Kemasannya juga jauh beda dari Biore-Biore yang lain. Kandungan dia eksotis. Jadi ada kayu manis, aroma buah tropis, dan sensasi wangi hutan. Kira-kira buat ngelawan siapa? Sabun cantik yang kandungannya rempah dan alami kayak Mustika Ratu. Jadi Mustika Ratu ini punya sabun cair dengan ekstrak pepaya, buah zaitun, sama kopi. Yang terakhir, subkategori Biore ada Biore Guard. Buat lawan daki sama lawan gatal. Kesannya kalau beli dakian nggak sih? Cuman intinya tuh buat melindungi dan anti kuman. Nah ini pasti nggak jauh-jauh buat jadi kontendernya Lifebuoy sama Dettol. Nah, bisa dibilang nih Biore sapu jagat banget. Biasanya satu brand fokus di satu positioning tertentu. Nah, kalau Biore ini dari ujung ke ujung, dia punya semua subkategorinya. Belum lagi selain buat badan, dia juga punya buat muka. Pokoknya full banget. Kalau kata Om David Aker, pakar branding dari Amerika Serikat, strategi kayak gini nih namanya brand preference atau preferensi brand. Jadi, sebuah brand itu nambahin benefit sama ngembangin inovasi biar bisa lebih menarik buat konsumen, tapi di kategori atau subkategori yang udah ada pemainnya. Istilahnya tuh ikut ngeramein suasana dengan harapan bisa ngambil pangsa pasar lebih luas dari kompetitor yang lain. Kelebihannya sih aman karena jelas-jelas udah ada pemain, jadi jelas juga udah ada peminatnya. Kalau kekurangannya udah pasti kompetisinya banyak juga, marak gitu ya. Jadi harus rajin main iklan dan promosi biar dilirik sama konsumen. Kalau tadi Biore itu sabun cantik yang sehat, sekarang ada kebalikannya. Si Dettol, sabun sehat yang kayaknya makin kesini mau jadi lebih cantik. Karena dia ngeluarin Dettol Onsen yang terakhir itu ya, ada kandungan madu Hachimitsu dan shea butter sama ringo dan aloe vera varian keduanya. Terinspirasi dari Jepang, tapi benefitnya bukan buat kulit putih. Jadi walaupun si kemasan itu tampilannya sleek dan cantik banget, manfaatnya itu lebih ke perlindungan yang lembut dengan pH seimbang sama ada wewangian dari Jepang. Belum lagi varian-varian Dettol banyak juga sih yang ngejauh dari versi varian originalnya yang anti kuman warna hijau itu. Karena contohnya ada varian warna biru yang cool, mendinginkan, ada varian merah yang skincare, dan ungu untuk kulit sensitif pakai lavender. Cantik-cantik ya. Nah, sejauh ini sih subkategori sabun sehat yang cantik sejujurnya belum terlalu banyak pemain. Tapi kayaknya nggak susah buat Lifebuoy main ke ranah ini. Karena dia juga per saat ini punya varian matcha sama varian charcoal. Belum lagi ada juga sabun Kasturi Mask itu versi terakhirnya dia. Semisal Lifebuoy tetap stay di sabun kesehatan keluarga, sebenarnya Dettol itu bisa dibilang pemain yang berpotensi unggul di positioning sabun kesehatan yang cantik. Lagi-lagi, kalau kata David Aker, ini strategi brand relevance atau relevansi brand. Bedanya sama brand preference, kalau brand relevance itu nambahin benefit sama inovasi dengan cara bikin kategori atau subkategori yang belum ada pemainnya. Ini nih yang ngeri-ngeri sedep, karena jadi kelinci percobaan istilahnya, uji coba pertama. Untungnya, kalau sukses bisa jadi pionir yang bikin terobosan baru. Kuncinya sih, brand relevance itu bikin pengkategorian baru
sehingga kompetitor itu kesannya irrelevan. Jadi kompetitor itu nggak masuk di benak konsumen sebagai opsi. Misalnya nih, di saat corona sekarang, kita mau beli sabun antiseptik, pasti di benak munculnya Lifebuoy, Dettol, Nuvo, dan lain-lain tadi itu ya, sabun kesehatan. Tapi kalau kita takut sabun kesehatan bisa bikin kulit kering, pasti cari yang ada pelembutnya. Belum lagi kalau pengennya tuh yang ada apa namanya anti kuman tapi wanginya nggak kayak rumah sakit gitu. Jadilah kita mencari yang wangi-wangi dengan tampilan kemasan cantik gitu biasanya, bukan untuk tampilan sabun keluarga. Nah, kalau udah kayak gitu, Dettol bisa jadi nih top of mind-nya konsumen. Brand lain yang punya potensi bikin kompetitor irrelevan itu sabun Oilum. Dia sabun klinis atau The Dry Expert yang diformulasi sama ahli dermatologi. Tapi punya varian dua. Satu yang buat mutihin, sama satu lagi yang bikin kulit lembab dan kencang karena ada kandungan kolagen. Jarang loh, ada sabun klinis untuk kulit bermasalah, tapi juga kasih benefit kecantikan. Karena persepsi orang kalau sabun klinis itu bener-bener ya untuk nyelesain masalah aja, bukan buat nambah rasa percaya diri. Terus si Oilum ini mainnya juga satu rumpun produk. Jadi yang varian kolagen semisal ada sabun buat muka, sabun badan, body butter, sampai lotion. Bayangin. Beda ya sama caranya Biore, Dettol, atau Lifebuoy. Oilum ini pakai cara mirip seperti sabun Dove yang ngembangin produknya itu jadi satu rangkaian perawatan. Jadi intinya, produk kita bisa aja bukan sesuatu yang baru banget di pasaran. Tapi cara nge-positioningnya bisa bikin seolah-olah dia itu pionir dan pemain unggulan tanpa kompetisi yang head-to-head banget di market. Di situ bedanya strategi Biore yang muncul di semua subkategori yang udah ada di pasaran dengan cara ngebangun brand preferensi. Jadi pakai cara sapu jagat. Lu ada di mana, gue juga bakalan ada. Sementara strategi Dettol sama Oilum itu coba buat bikin niche baru, segmen baru, yang belum rame pemainnya dengan harapan bisa jadi yang pertama untuk berbeda. Oke, semoga teman-teman bisa terinspirasi buat ngembangin produk kalian di tengah maraknya kompetisi pasar. Nah, subscribe dan follow YouTube sama podcast Lab ID kalau mau terus makin tahu soal branding, marketing, dan periklanan. Next up, kita bakal bahas strategi andalannya Oreo. Stay tuned!